Masukkan sesuatu ke salah satu lubang lima. Sesuatu itu apa saja? Lubang mulut. Apa saja? Petasan juga batal, nak. Apa saja, bukan harus makanan. Apa saja, sendok masukkan. Masukkan satu ke lubang mulut, biar melek kamu, ngantuk pagi-pagi ngantuk. Masukkan satu ke lubang mulut. Lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Lubang mulut, yang dimaksud lubang mulut adalah nelan. Nelennya. Jadi nelannya yang membatalkan. Selagi tidak ditelan nggak batal. Harus paham. Di siang hari bulan Ramadan kamu masukkan es krim ke dalam mulutmu. Permen masukkan ke mulut, ya nggak batal puasanya. Asalkan jangan ditelan. Sebab yang membatalkan adalah nelannya. Nggak usah ragu dalam hal ini. Pokoknya masukkan ke mulut, asalkan tidak ditelan, tidak batal. Cuman kalau urusan makanan dan yang lainnya makruh, tapi tidak batal. Bahkan ada yang sunnah masukkan ke mulut. Masukkan air ke dalam mulut untuk berkumur dalam wudu. Ayo. Kalau kumur di mana? Di mulut atau di kuping? Mulut. Masukkan ke mulut, batal enggak? Asalkan jangan telan. Tapi selain daripada kumur untuk wudu, hukumnya makruh. Memasukkan makanan ke dalam mulut, hukumnya makruh. Batal atau tidak? Tidak, Pak. Batal. Banyak orang bertanya di sini. Ada pertanyaan suatu ketika ini, dokter gigi tanya. Pas ini, di ikatan dokter di mana gitu, ada dokter gigi yang bertanya. Buya, gimana hukumnya sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Padahal sudah diterangkan loh. Kata tadi kan sudah paham. Iya, kalau sikat gigi gimana? Ya sama. Sikat gigi tidak membatalkan puasa asalkan sikat giginya jangan ditelan. Paham enggak? Cuman makruh kalau sikat gigi malam, cuman tidak batal asalkan jangan, enggak usah ragu. Fikih itu harus jelas. Bertanya lagi, cabut gigi gimana Buya di siang hari bulan Ramadan? Memang kan sikat gigi kan keluar darah. Sama ada giginya, sudah. Sama hukumnya. Cabut gigi di siang hari bulan Ramadan adalah tidak membatalkan puasa asalkan darah sama giginya jangan ditelan. Nah, kan susah Buya. Ya, kan susah jangan cabut siang hari kok. Jelas. Jadi nggak boleh ragu. Selesai. Jadi yang membatalkan adalah nelannya. Nelan itu yang batal. Baik, kemudian ada hal lain lagi urusan dengan nelan. Masalah nelan ludah. Nah ini. Gara-gara nelan bisa tertipu. Waduh, yang membatalkan adalah nelan. Nah, saya kan setiap hari nelan ludah. Batal dong saya. Ini salah paham lagi. Makanya kalau belajar jangan ngantuk. Jangan sampai ada santri tidak paham. Keterlaluan kamu tuh. Kadang-kadang ada yang sepele-sepele santri tidak paham. Jadi kamu tuh perlu paham nak ya. Kalau belajar itu dahulukan paham. Bukan kamu sibuk nulis dulu. Nulis harus. Setelah kamu paham kamu tulis. Jadi belajar itu kalau dari paham itu enak, gak susah. Sebab dengan paham itu sendiri akan lengket di otak kita. Tapi kalau gak paham bersama berakhirnya majelis gak paham. Gak ingat. Nah masalah nelen. Tadi yang membatalkan puasa adalah nelen. Ibu-ibu pulang ke rumah ngantuk ini, aduh nelen. Akhirnya dia menganggap puasanya batal kalau dia nelen ludah. Kan ludah ditelan. Padahal ulama juga jelaskan, biasanya fikih praktis jelaskan, nelen ludah judulnya beda. Nelen ludah tidak membatalkan puasa. Nelen ludah tidak membatalkan puasa dengan catatan ada syaratnya. Kalau murni syarat ini enggak batal. Nelan ludah tidak membatalkan puasa jika satu, ludahnya sendiri. Hati-hati, kalau ludah tetanggamu batal nak.
Ludahnya orang lain kamu ambil, kamu minum, ya batal. Ludah. Harus ludahnya sendiri. Yang kedua, ludah masih berada di tempatnya, yakni di mulutnya sendiri. Maka dari itu kalau sudah ludah dikeluarkan, misalnya ada satu anak iseng, gara-gara nelen ludah katanya nggak batal, akhirnya dia nyimpan ludah di gelas. Dimasukkan kulkas lagi, setengah gelas, diminum batal enggak? Batal, karena ludahnya sudah keluar dari mulutnya. Jijik, namanya contoh, enggak ada orang lakukan. Tapi barangkali orang kelainan, batal. Biarpun ludahnya sendiri, tapi ludahnya sudah keluar dari tempatnya, dari mulutnya. Yang ketiga adalah ludah tidak bercampur dengan apapun. Kalau ludahnya campur sama es krim, sama permen, batal. Baik, sampai dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludahnya di dalam mulutnya, sampai banyak, asalkan di dalam mulut, dan ludahnya sendiri, dan belum bercampur dengan yang lain, kemudian ditelan, batal tidak? Tidak batal, karena memenuhi syarat 3 tersebut. Selesai. Masalah urusan nelen sudah mulut, masalah mulut. Yang kedua adalah lubang hidung. Yang dimaksud lubang hidung itu lubang hidung yang mana? Sebab selalu ada pertanyaan memang. Padahal ya kita selalu ngomong namanya orang kan tidak semuanya bisa dengar. Selalu ada pertanyaan, gimana hukumnya ngupil? Ini selalu ada pertanyaan. Apakah di media yang kita di koran waktu itu atau di pertanyaan secara langsung kadang-kadang, gimana hukumnya gara-gara ini? Pertanyaan, gimana hukumnya ngupil? Ketahuilah bahwa yang dimaksud memasukkan suatu ke lubang hidung adalah memasukkan sesuatu ke lubang hidung bagian atas. Yang seandainya yang masuk itu adalah air, maka kita akan merasakan segerak panasnya, nyegerak. Pernah selek hidung, bukan keselak tenggorokan. Nah ini panas. Jadi yang membatalkan adalah di tempat tersebut. Jika kita masukkan sesuatu masih di lubang bawahnya, bukan masuk lubang yang kalau seandainya itu air akan nyegerak, akan panas di hidung kita. Selagi bukan di tempat tersebut, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, memasukkan suatu ke lubang hidung, asalkan masih di bawah ini, itu tidak membatalkan puasa. Maka ini kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi ngupil. Ternyata ngupil tidak membatalkan puasa, hanya perlu adab sedikit, jangan depan orang ngupil. Ya baik, itu hidung. Telinga, masukkan suatu ke lubang telinga, ini tolong faham ya, jangan ngantuk. Lubang telinga dalam mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Malik. Memasukkan suatu ke lubang telinga itu batal. Korek kuping batal. Ukurannya ini kuping bagian dalam. Yang membatalkan puasa adalah masukkan sesuatu ke telinga bagian dalam. Lah bagian dalam itu yang mana agar kita tahu? Bagian dalamnya kuping atau telinga kita adalah wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita. Artinya kalau untuk mengetahui mana luarnya, masukkan kelingkingmu. Yang bisa asal kelingkingnya murni, kelingkingnya utuh, belum ada, tidak ada kuku yang dilancipkan. Kalau seandainya engkau masukkan jari kelingkingmu ke telinga semacam ini, maka ini masih bagian luar dan tidak batal puasa. Tapi kalau lebih daripada kelingkingnya dipasang lancip sedikit, masuk ke dalam, batallah puasa. Jadi kalau ngorek kuping dengan jemari ini nggak batal puasa. Karena masih bagian luar. Selesai? Tinggal lubang depan, mohon maaf. Membatalkan puasa, masukkan ke lubang depan. Ini biasanya terjadi pengobatan. Seorang laki-laki ada perlu pengobatan, diteteskan sesuatu obat ke lubang depannya, batal. Wanita sama, ada pengobatan, kadang ada kapsul, pengobatan macam-macam untuk. Jadi masukkan suatu ke lubang. Kalau laki-laki ada lubangnya kemaluan, ditetesin, batal. Kalau wanita adalah yang dimasuk bagian dalamnya adalah wilayah yang
lebih dalam dari yang bisa dijangkau oleh perut jemari saat istinja. Wanita lebih tahu. Jadi kalau wanita itu membersihkan dirinya, beristinja, bersuci dari bekas air kencing dengan perut jemari ini, biarpun ditekan seperti apa, itu masih bagian luar dan tidak membatalkannya. Dan tidak usah ragu. Dan hendaknya wanita kalau ingin membersihkan diri itu dengan cara seperti ini. Jangan seperti orang kena was-was, sehingga harus ada sabun di tangannya, dimasukkan ke dalam, sehingga akan tertinggal sisa-sisa, akan menjadi penyakit di tempat tersebut. Sementara tempat tersebut tempat yang harus dijaga kebersihannya. Dan termasuk wanita harus tahu bahwa ada mungkin di saat bepergian dan sebagainya, jika harus buang air kecil, jangan memaksakan diri, harus dibersihkan dengan air yang kita tidak tahu sumbernya, asalnya dari mana. Bak-bak di toilet umum, hati-hati. Karena wilayah-wilayah yang harus bersih sekali. Maka wanita dan laki juga sebetulnya, kalau di toilet-toilet umum, maka lebih baik di saat kita tidak tahu persis, tidak yakin bahwa airnya itu ya bersih, maka lebih baik gunakan tisu. Kita babnya nanti di bab fikih praktis, bab istinja dengan batu, termasuk di dalamnya adalah dengan tisu. Nggak usah pakai air. Jangan kena was-was. Sebab ini adalah wilayah harus dijaga kebersihannya. Ini adalah sama laki dengan perempuan. Jadi wilayah itu dijaga. Air yang akan kita gunakan membersihkan juga harus air bersih. Jika yakin airnya kurang yakin kalau itu bersih, takut ada bakteri dan sebagainya, maka cukuplah dengan tisu yang nanti akan kita belajar di bab istinja dengan batu dan sepadannya. Nah, wanita harus bersih. Kemudian juga kalau ingin menyentuh wilayah tersebut, pastikan tangan itu bersih. Karena banyak kekotoran-kekotoran masuk wilayah tersebut. Na'udzubillah. Selesai. Jadi yang membatalkan adalah masuk ke wilayah tersebut. Jadi kalau seorang wanita itu beristinja itu, ternyata jarinya dibengkokkan begini, batal. Tapi kalau dengan begini saja tidak. Tapi kalau dia iseng jarinya dibelokkan ke dalam, maka batallah puasanya. Lubang belakang juga sama, cara mencucikan lubang belakang cukup dengan perut jemari. Kalau ternyata dimasukkan ke dalam, batallah puasanya. Sudah selesai. 5 hal apa? Nomor 1 memasukkan sesuatu ke lubang yang 5. Harus